Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dan belajar bersama dalam program pembelajaran jarak jauh. Perkenalkan Ibu Mustira, Ibu guru di SD Kemala Bayangkari 3, Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 3, Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan, pembelajaran yang keempat. Seperti kita ketahui, saat ini pandemik belum berakhir, sehingga pemerintah berupaya untuk mengantisipasi dengan cara pencegahan virus corona. Bagaimana cara kita untuk mencegah virus corona? Yang pertama, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan cairan antiseptik. Yang kedua, menjauhi kerumunan serta menjaga jarak. Yang ketiga, menjaga area rumah dan tempat kerja supaya tetap bersih. Yang keempat, jika kita keluar rumah, gunakan masker atau pada saat kita batuk atau pilek. Berikutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, minum air putih, dan olahraga minimal 30 menit per hari. Berikutnya, bila demam, batuk, pilek, dan sesak nafas, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama materi PPKN, yaitu nanti setelah anak-anak belajar membaca komik tentang penerapan Pancasila, anak-anak mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila yang terkait dengan peduli tumbuhan atau hewan. Yang kedua, materi bahasa Indonesia. Anak-anak nanti setelah membaca teks hasil pengamatan, anak-anak mampu membuat kesimpulan dengan tepat. Baik anak-anak, perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Berikut ini, mari kita saksikan tayangan video tentang perilaku penerapan sila Pancasila terhadap hewan. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Seperti apa yang dilakukan Edo. Menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Edo baru saja menolong seekor burung. Mari kita lihat bagaimana cerita Edo menolong burung pada komik berikut ini. Plak. Ya ampun,
Kasihan anak burung itu, pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Selamat beristirahat burung kecil. Nah, itu adalah penggalan komik dari Edo yang menerapkan sikap sesuai sila Pancasila saat dia menolong seekor anak burung yang jatuh dari pohon. Tahukah kamu apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik itu biasanya memiliki balon kata-kata dalam dialognya. Nah, tadi cerita tentang Edo yang sedang menolong seekor burung yang jatuh. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat tayangan video tentang Edo yang memberikan kasih sayangnya terhadap hewan. Nah, jadi sikap yang ditunjukkan Edo yang terkait dengan penerapan sila Pancasila, yaitu Edo menunjukkan penerapan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Edo berlaku adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Perlakuan adil terhadap alam sekitar termasuk menyayangi binatang atau hewan serta tumbuhan. Kita lanjutkan. Jadi penerapan nilai Pancasila terhadap hewan itu bisa kita lakukan dengan cara 1. Tidak menyiksa hewan. 2. Menyayangi dan merawat hewan dengan baik. Yang 3. Membersihkan kandang hewan. Yang 4. Memberi makan hewan. 5. Tidak melakukan perburuan hewan secara liar. Dan yang terakhir, tidak memperjualbelikan hewan langka. Nah, itu penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap hewan. Sekarang mari kita lihat tugas kalian. Coba tuliskan pendapatmu mengenai sikap yang ditunjukkan pada cerita di atas terkait penerapan nilai Pancasila. Silahkan kerjakan di buku tulismu ya. Kita lanjutkan materi bahasa Indonesia, yaitu menuliskan simpulan dari teks bacaan. Cara membuat kesimpulan itu yang pertama, simpulan teks ditulis dengan menggunakan kosakata baku. Yang kedua, kosakata baku itu merupakan kata-kata yang ejaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, simpulan dapat dibuat dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Sekarang kita perhatikan teks berikut ini. Gambar apa itu apa? Gambar apa, Nana? Ya, betul. Gambar bunga melati. Kita lihat ya. Bunga melati itu berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati mempunyai bentuk mahkota yang sederhana. Melati memiliki bunga berwarna putih dan aroma yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati pun cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai, anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai, disambung dengan tangkai bunga. Nah, itu cerita tentang dari teks bacaan yang sudah tadi kita bacakan bersama. Berarti kita dapat menyimpulkan teks bacaan tentang bunga melati tersebut di atas ya anak-anak ya. Simpulan dari teks di atas adalah bahwasanya bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih, serta susunan bunga menyirip dan berhadapan. Oleh karena itu anak-anak,
melati putih itu adalah sebagai lambang bunga nasional bangsa Indonesia. Ayo, mari kita jaga kelestariannya ya. Bunga melati. Sekarang tugas kalian, tuliskan kesimpulanmu pada tempat berikut ini. Ya, kalian nanti di rumah ditulis di buku tulis kalian kesimpulan dari teks tentang bunga melati tersebut. Itulah materi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.